Viral di media sosial, oknum guru melecehkan profesi salah satu orang tua siswanya. Oknum guru tersebut berinisial MJ yang merupakan pengajar di salah satu SMA di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Saat guru MJ memberikan materi pembelajaran pendidikan dan kewarganegaraan di kelas 12. Peristiwa yang terekam kamera ponsel milik siswa itu pun akhirnya viral di jejaring maya. Perkataan guru tersebut sontak saja membuat para murid melakukan protes dan membela rekannya karena dianggap telah merendahkan pekerjaan orang tua murid. Kapetani pekerjaan tonji pak. Yang penting tahu halal ji pak. Kenapa disalahkan petani? Tidak bisa begitu pak kata makku. Apa? Pak, yang dibawa bilang petani pak. Mentang-mentang kita guru di situ bawa petani. Oknum guru itu pun mencoba menenangkan para siswa yang lain untuk menjelaskan apa yang ia ucapkan tersebut. Namun sayangnya, penjelasan oknum guru tersebut tidak diindahkan oleh siswa yang lain. Suasana kelas pun bergemuruh dan tak kondusif akibat kejadian tersebut. Jadi kejadiannya itu kemarin ya, hari Kamis pagi kami telepon oleh lokasi kurikulum bahwa ada kejadian seperti ini, sehingga saat itu juga kami memanggil guru yang bersangkutan untuk ke ruang kepala sekolah. Kami bersama-sama dengan pengawas pembina sekolah dan lokasi kurikulum mewawancarai guru yang bersangkutan, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang termasuk dalam perundungan atau bullying. Dan pada saat itu juga guru yang bersangkutan sudah menceritakan kronologisnya kejadian, kenapa bisa ada kejadian seperti itu, dan memang merasa bersalah juga. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 5 Oktober 2023 lalu saat para siswa menggelar kegiatan diskusi di ruang kelas. Dan kini, permasalahan ini telah diselesaikan dengan damai. Kedua belah pihak, guru dan murid, sudah saling memaafkan. Bahkan kabarnya, guru MJ telah meminta maaf kepada orang tua murid tersebut. Ya, awal mulanya itu menurut guru keterangannya bahwa dia melakukan pembelajaran dengan sistem diskusi, kemudian ada kelompok penanya dan ada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ketika ada pertanyaan, guru menyampaikan ke siswa supaya menjawab pertanyaan dari temannya. Tetapi entah bagaimana katanya sehingga siswa yang penyaji belum bisa memberikan jawaban, sehingga mungkin karena terlalu lama menunggu sehingga gurunya sedikit emosi, sehingga keluarlah kata-kata yang menurut kami sebetulnya tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru. Yang itu tadi, yang itu dibilang anak petani, itu saja. Itu aja yang kami dengar dari penjelasan itu. Pembulian memang kita nggak bisa hindari ya, dari zaman saya kecil juga bully itu sudah ada, cuman mungkin kadarnya itu beda-beda ya. Saya membekali anak saya untuk menghindari pembulian itu adalah dengan membangun kepercayaan diri mereka. Jadi itu kalau kamu berprestasi, kalau kamu pinter, kamu pandai merawat diri kamu, istilahnya orang mau ngatain
kamu gini loh, kata siapa? Aku punya ini kok, aku punya prestasi, aku punya segala macam. Jadi memang diajarkan mereka untuk memiliki rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya ada temen yang membuli, itu dianggap sebagai sebuah bercandaan aja gitu. Karena kalau misalnya kita tidak membangun rasa percaya diri seorang anak dari sejak usia dini, kalau misalnya dia ngatain atau apa, itu udah langsung yang oh itu perundungan, oh itu bully. Padahal kan bully sebenarnya ada macam-macam ya. Ya zaman saya dulu kecil malah lebih ganas lagi, kata-katanya udah nama orang tua main kata-kataan, terus pakai istilah-istilah seperti apa gitu, itu udah ya karena mungkin kita dulu tuh memang lebih kuat kali ya anak-anak, I don't know gitu. Jadi ya udah kalau misalnya kita dikatain, oh kita katain balik. Jadi itu dulu walaupun itu adalah pembulian, cuman dulu kita konsep membuli atau perundungan itu tuh dulu tidak seperti sekarang. Tentu saja masalah ini menjadi perhatian besar bagi para tenaga pengajar. Guru yang sejatinya menjadi tauladan bagi peserta didik justru menjadi momok menakutkan dan dianggap merendahkan profesi orang. Saya terus terang against pembulian, tapi sebagai orang tua juga saya mengajarkan anak saya untuk bully ini yang begini-begini. Kalau cuman kata-kataan yang memang sekedar iseng itu boleh dibilang bukan bully lah, jadi nggak usah dimasukin ke hati itu. Jadi kita juga sebagai orang tua jangan yang mama aku dikatain, wah langsung datang ke sekolah, wah langsung ngelabrak, itu juga nggak boleh. Jadi memang harus pinter-pinter orang tua untuk membedakan mana perundungan atau pembulian, mana yang cuman sekedar isengnya anak-anak. Itu aja sih, harus dipilah-pilah. Dunia pendidikan di tanah air sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Setelah ramai seorang oknum pendidik melecehkan profesi orang tua murid, kini seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Wakatobi, Sulawesi Tenggara menjadi korban bullying oleh 7 orang. Dalam video itu terlihat remaja perempuan yang mengenakan kaos merah duduk itu mendapat perlakuan kasar dari 7 orang tersebut. Meski berteriak histeris, namun para pelaku seperti tak peduli dengan rintihan remaja perempuan tersebut. Saya ikut prihatin dengan adanya berita-berita bully yang ada di media sosial maupun di berita-berita nasional, karena ini merupakan tindakan kriminal dan juga merupakan tindakan kekerasan. Jangan sampai ini menjadi sebuah tren dari perilaku yang menyimpang sehingga orang merasa bahwa sah-sah saja melakukan kekerasan. Ini berarti sudah ada pergeseran norma dalam kehidupan. Nah, menurut saya ini harus segera dilakukan segera dilakukan tindakan agar hal seperti ini tidak terulang, dan kita sebagai orang tua utamanya aware terhadap anak-anak kita sendiri juga untuk tidak melakukan pembulian. Usai melakukan aksi bejatnya, ketujuh pelaku langsung melarikan diri. Beruntung korban ditemukan oleh Lurah Mandati tergeletak di halaman rumahnya dalam kondisi tak sadarkan diri. Hingga akhirnya korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Hari Kamis dini hari, tanggal 5 Oktober 2023, jam 04.00, anggota saya mendapat laporan dari Kepala Lurah Mandati 3 bahwa ada seorang warga ditemukan terbaring di halaman rumahnya. Dan setelah itu, piket Polsek Banyuwangi Selatan langsung turun ke TKP dan bersama-sama dengan Kepala Lurah, Kepala Desa langsung membawa ke Rumah Sakit Umum Wakatobi. Dan setelah beberapa jam, muncul video viral adanya dugaan penganiayaan, dan setelah kami cek ternyata yang menjadi korban itu adalah salah satu warga tadi yang dibawa ke rumah sakit. Ya, nah kalau itu kan memang udah kriminal gitu. Ini kan saya membahas bully dalam
skala besar ya. Kalau itu memang udah kriminal, itu udah bukan bully lagi, itu namanya sudah kejahatan. Kalau sampai tonjok masuk, itu udah bukan bully, itu udah apa istilahnya, itu udah kriminal sekali. Dan kini polisi berhasil mengamankan ketujuh terduga pelaku terdiri dari 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Hingga saat ini, ketujuh terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan di Polsek Wangi-Wangi Selatan. Lantas apa motif pelaku hingga tega melakukan aksi keji tersebut? Untuk motifnya itu sendiri berdasarkan hasil pendalaman sementara, diketahui bahwa salah satu pelaku merasa tersinggung dengan korban, di mana korban dituduh telah mengambil handphone milik pelaku, sehingga salah satu pelaku ini memprovokasi teman-teman yang lain, sehingga terjadilah aksi penganiayaan secara bersama-sama dan divideokan, dan kemudian salah satu pelaku memviralkan melalui media sosial WA maupun Facebook. Dan saya langsung memimpin kegiatan pengungkapan dan penangkapan terhadap para pelaku, dan alhamdulillah kami telah mengamankan 7 orang terduga pelaku, dan saat ini telah kami amankan di Polsek Wangi-Wangi Selatan. Kita sebagai orang tua harus bilang, kalau misalnya ada teman kamu yang memang mukul apa segala macam, kamu jangan takut untuk melawan, jangan takut. Makanya kita sebagai orang tua harus membuka komunikasi terhadap anak. Jangan sampai anak tuh tidak terbuka kepada kita. Apapun masalahnya, besar kecil di sekolah itu harus ngomong. Masalah di rumah atau apapun kita harus omongkan. Jangan sampai nih anak akhirnya jadi timid ya. Timid itu apa sih? Jadi kayak penyendiri, terus di sekolah jadi dikata-katain, terus jadi yang kayak gitu akhirnya digebuk-gebukin. Jangan. Kita kuatkan dari rumah dulu, kita kuatkan anak-anak kita untuk supaya bisa menghadapi apa itu namanya pembulian, apa itu yang namanya sampai kriminal-kriminal kayak gitu. Moga-moga tidak terjadi di anak-anak kita ya. Kalau sampai ada yang seperti itu wajib kita sebagai orang tua lapor ke polisi dan diselesaikan secara hukum. Itu sih. Aksi bully oleh para warganet juga dirasakan oleh Marsyanda. Wanita yang kerap disapa Caca itu dibully warganet lantaran wajahnya kusam dan langsung mengolok-ngolok. Hal ini tentu saja membuat Caca geram lantaran niatnya untuk melakukan question and answer justru mendapat bulian yang sejatinya tak nyambung dengan apa yang dibintanya. Oh my god, sejahat itukah kalian para netizen? Sumpah gue gak habis pikir ya. Cuman masalah wajah geradakan. Wow banget sih, gue tuh udah nyapa kalian baik-baik, mau bikin Q&A, terus malah yang difokusin adalah kulit muka gue yang kusam dan geradakan. Maksudnya gue ngerti profesi gue tuh artis, tapi emangnya harus selalu sempurna sampai kulit geradakan aja? Itu harus dibahas. Kalian tahu kan, bullying itu bisa merusak kesehatan mental seseorang? Aduh, gue gak habis pikir sih. Lewat akun Instagramnya, Caca pun memberi jawaban menohok ihwal wajahnya yang dibully warganet. Bahkan Caca menjelaskan jika bully itu dampaknya cukup menyeramkan, dan tentunya bakal merusak mental seseorang yang terkena bully. Tapi aku tahu adalah tanggung jawabku untuk menjaga kesehatan mentalku sendiri, bukan tanggung jawab mamahku, anakku, pasanganku kalau aku punya gitu, atau sahabat-sahabatku. Kali ini gue butuh bantuan karena gue nggak selalu bisa kayak yang memotivasi hebat. Gue tetap manusia biasa dan ya I'm being real again gitu.